Oke, untuk hari ini saya Sulaiman dan saya bersama. Faid. Ya. Oke. Nama panjangnya Mas? Nama panjang saya Ahmad Faidul Rabrani. Oke, siap. Sama Faid kali ini kita bahas yang ya nggak usah terlalu berat-berat, kita bahas ini aja mungkin introvert dan extrovert. Oke. Pemahaman dari kita masing-masing, pemahaman introvert itu apa, extrovert itu apa. Yang pertama, kalau dari aku, introvert sama extrovert itu tergantung orangnya itu sendiri. Kalau misal aku mengatakan diriku introvert, itu berarti aku yang ngejudge diriku introvert. Padahal sebenarnya orang lain bisa aja mengatakan aku extrovert. Cuman aku memilih untuk jadi introvert, kayak gitu. Nah, menurut Faid kayak apa? Kalau menurutku, introvert itu adalah suatu apa ya sebutannya itu, kalau suatu hal atau suatu keadaan seseorang yang menutup diri untuk berbicara dengan orang lain, maksudnya terbuka dengan orang lain gitu. Dan biasanya introvert ini di latar belakangi atau apa sih sebutannya itu, yang menjadi seseorang itu introvert itu biasanya karena pengalaman masa lalunya atau kepribadiannya juga bisa menjadikan dirinya sendiri itu introvert gitu. Kalau untuk penilaian introvert itu sendiri, penilaian itu lebih dari orang lain ya kalau menurutku. Seseorang ini introvert gitu. Kalau dari diri sendiri mengkategorikan kita introvert mungkin bisa, tapi kalau untuk penilaian itu dari orang lain. Seperti itu. Yang kedua ekstrovert ini bisa dibilang apa sih, kalau anak kecil tuh yang dianya senang main-main gitu, kayak mucil. Iya, kayak sejenis mucil gitu. Dia sebutannya udah ekstrovert dari kecil. Ekstrovertnya memang dari kecil dia. Udah kelihatan. Dan biasanya orang ekstrovert itu dia extrovertnya ini dalam artian apa nih? Dalam artian pergaulan atau berbicara. Pergaulan aja. Jadi yang setahu saya orang itu ada dua. Ini di luar introvert dan extrovert ya, ada dua. Orang yang biasanya aktif di dunia maya itu dia di dunia real life itu dia kurang aktif. Dan yang kedua ada orang yang aktif di real life atau yang sekarang kayak gini nih kita ngomong gitu kan. Tapi dia biasanya kurang aktif di dunia maya. Nah, itu termasuk tuh, bagus tuh pembahasannya. Introvert yang di real bisa jadi dia ekstrovert di dunia maya. Ekstrovert di dunia maya. Tapi kalau misalnya dia ekstrovert di real, introvert di dunia maya. Iya, benar. Tapi kebanyakan emang kayak gitu sih. Ada juga yang ya ekstrovert semuanya, ekstrovert di real, ekstrovert juga di dunia maya. Introvert juga begitu ada. Cuman memang kebanyakan salah satu cara bagi orang-orang kayak aku, seorang introvert, ya dengan cara mengekstrovertkan diri ke dunia maya, kayak gitu. Tapi satu hal yang untuk zaman sekarang yang menurut saya itu penting, itu semua orang harus punya yang namanya kemampuan untuk menulis. Betul. Karena menulis ini menurut saya itu seseorang yang introvert pun dia bisa menyalurkan hasil pikirannya dia, atau isi hatinya dia sendiri gitu lewat tulisan. Karena semuanya butuh tulisan, termasuk kita setiap hari yang kita pakai WA kan perlu tulis isi lewat teks. Kemudian juga di sosial media butuh caption. Makanya orang tuh perlu keahlian dalam menulis. Setelah itu juga apalagi kita di kuliah, di makalah, pasti, di jurnal, udah pasti teknik penulisan itu pasti diasah. Teknik penulisan harus diasah. Kemudian juga masalah ini nih, saya juga pengen sih ngomong masalah makalah nih ya, makalah atau jurnal ini agak gimana? Bro, kita nih bahas introvert extrovert bukan makalah dulu, santuy. Tapi nggak apa-apa, silakan makalah. Jadi kan tadi dari penulisan, kemudian ke makalah. Di makalah jurnal itu kalau seharusnya mahasiswa itu sudah bisa menulis makalah sendiri, kemudian jurnal sendiri. Kita boleh melihat dari referensi di internet gitu, tapi juga kita harus bisa mengolah kembali, bukan pure langsung ini dapat nih bahan sudah judulnya sama,
kemudian Isinya sama. Terus teknik penulisan juga Sama kurang juga. menguasai, sama, dan itu bisa ketahuan dosen, dan itu yang menyebabkan kita ini terkadang kita nih rajin gitu ngerjain tugas, tapi kok dosen ngasih nilainya Nggak serajin apa yang nggak kita serajin effortkan. apa yang kita effortkan seperti itu. Kita effortnya udah mati-matian, tapi pas dinilainya cuman ya paling Iya. di bawah KKM atau pas kakak ya. Kalau untuk dihubungkan dengan introvert dan extrovert itu kembali ke makalah dan juga introvert extrovert ini jangan malu untuk bertanya. Betul. Jadi Itu yang apalagi pertama ini sih. kita di Penting sih perkuliahan, itu. Jangan takut untuk iya, bertanya itu penting. jangan malu bertanya. Bertanya di perkuliahan itu lebih terhormat dibanding kita setelah selesai kuliah tapi kita belum bisa apa-apa. Iya, betul. Nah, Betul. jadi lebih Setuju, baik setuju. kita sharing sama teman, ini gimana caranya, ini gimana. Itu tidak menjatuhkan harga diri kita. Iya, betul. Malah kalau kita itu lebih malu lagi kalau sudah lulus kuliah tapi Terjun di masyarakat iya, gitu ya. terjun di masyarakat udah bisa ini tuh. Iya. Malah nanya ke orang yang mungkin tidak berkuliah, Iya. malah itu yang menjadikan Kendal. apa ya, kita di mata orang lain itu, oh ini kuliah tapi kok begini aja gitu. Iya. Itu kesalahan dari mungkin salah satu yang nyambung gitu Iya. untuk introvert dan extrovert itu. Itu sih ya, kalau misal jangan malu untuk bertanya. Yang pertama poinnya gede banget situ. Tidak malu untuk bertanya. Toh kalau misalnya kamu bertanya tidak menghilangkan respect orang lain, malah benar. orang lain bakal nge-respect kamu karena yang pertama dari bertanya itu bisa menyambung silaturahmi. Betul. Yang kedua dari bertanya kita dapat apa yang pemahaman dari orang lain kita dapat juga. Jadi apa yang dia pahamin nggak cuma dia doang yang dapat, tapi kita juga dapat. Itu Benar. yang kedua. Yang ketiga, di samping untuk menjalin silaturahmi juga kadang-kadang kita bertanya ke orang lain, nggak sedikit kemungkinan orang itu bertanya juga ke kita. Iya. Karena beda otak, beda pemahaman menurutku sih. Jadi ya itu tadi ada 3 pemahaman kenapa kita harus bertanya. Terus ini sih yang mau aku angkat juga. Kalau seorang introvert itu biasa ini aku kan introvert nih. Aku mengakui diriku sebagai introvert. Jadi solusinya gimana caranya aku tidak terlihat introvert banget di publik, padahal aku ngerasa aku ini introvert adalah dengan cara sebanyak-banyaknya aku dapat respect dari orang lain, gimana pun caranya, dari tulisanku kah, dari apa yang aku buat, atau dari ucapanku, walaupun sebenarnya aku introvert kayak gitu. Misal contoh, aku nulis puisi atau nulis dialog dan segala macam, itu niatku untuk mendapat respect dari orang lain, karena aku nih sulit untuk dapat respect orang lain dengan tindakanku. Jadi aku berusaha mendapatkan respect orang lain dari tulisanku kayak gitu. Iya. Tapi terkadang yang miris di zaman sekarang kalau soal penulisan itu ya orang yang kadang ini ada nih orang ya, dia itu mengungkapkan sesuatu itu pokoknya isi hatinya di status WA atau mungkin di Curhat gitu, Instagramnya, pokoknya ke sosmed lah gitu. Tapi komenan dari orang lain itu yang membuat seseorang itu menjadi Menjatuhkan. yang awalnya ekstrovert di dunia maya menjadi introvert. Nah, itu dia salah satu faktor juga yang menyebabkan seseorang menjadi introvert. Cuma yang kamu bilang tadi itu saya respect karena ketika kita tahu di mana kelemahan kita bukan malahnya menyembunyikan atau mengurung kelemahan kita itu tadi, tapi kita harus mencari solusi untuk menutupi kelemahan itu kita. Karena kelemahan dan ada juga kelebihan. Setiap kelemahan bisa kita tutupi dengan kelebihan itu tadi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk Fahid sendiri, menilai dirimu sendiri deh dulu, introvert atau ekstrovert nih? Aku sendiri lebih ke ekstrovert sih. Ekstrovert. Iya, soalnya ekstrovert banget. Bahkan ya di soal asmara ya, asmara sendiri. Di soal asmara sendiri, cewekku tuh sering cemburu gitu sama gue, karena ya memang pergaulanku tuh kadang Kelihatan sih guys. anu sendiri gitu. Kalau sama Kelihatan perempuan sih. tuh langsung nyerocos sendiri Iya, lah bahasanya betul, gitu. Karena memang itu sifat pembawaanku dan aku juga sudah bilang gitu dari awal ke dia. Gini loh sifatku nih. Bukan dalam artian ya bisa Ganjen, dibilang gatel. friendly. Iya.
Ya, kalau misalnya dalam suatu hubungan kan nggak bisa dikatakan, oh ini gatel, ya nggak juga, karena Iya. memang kita friendly aja, Memang bukan friendly gatel, gitu. Itu untuk cowok-cowok sih. Cuma saya tetap setia kok. Weh. Nah itu juga kalau Iya. misalnya dalam hubungan, Ah, kalau aku sih tetap di introvert, nggak bisa kayak ngumbar-ngumbar ya, mungkin sesekali ngumbar Iya. ke sosmed, cuman nggak sesering itu. Kalau untuk hubungan itu tetap jadi privasi lah. iya, kalau hubungan beda lah introvert dan extrovertnya. Terus kalau boleh tahu kegiatan Mas Pahit selain kuliah, kenapa yang membuat latar Bang Pahit mengatakan kalau Bang Pahit ini extrovert banget? Salah satu kegiatannya deh. Kalau saya kegiatan itu dari Senin sampai Kamis. Kalau untuk akhir-akhir ini selama 2 atau 3 bulan ini saya lebih aktif di ini tim sukses. Jadi saya tim sukses salah satu caleg. Ya, politik ini di politik. Senin sampai Kamis. Guys, seorang politik. Karena di samping jadi tim sukses ini kita juga harus harus pintar ngomong sama orang, menarik hati orang, kemudian juga meyakinkan orang percaya. Iya. Karena caleg yang saya usungkan ini belum pernah sama sekali terjun ke politik. Kemudian juga beda halnya dengan caleg yang memang dia sudah jadi, udah biasa. dia sudah punya modal untuk menarik hati orang lain. Nah, kalau dari saya ini memang betul-betul dari nol gitu. Iya, sama-sama belajar juga politik. Kemudian di hari Jumat itu saya agak free. Hari Jumat itu ya mungkin namanya Jumat kan kita sebagai orang Islam fokus beribadah. Karena Betul. itu, kemudian Sabtu Minggu kita berkuliah. Kita bertemu di tempat ini. Iya. Itu juga sih. Terus kalau untuk kegiatan di luar itu kayaknya merefleksikan juga sih introvert atau extrovertnya kita. Salah satu contoh saya juga sendiri dari Senin sampai Jumat itu ngajar kan. Tapi itu pun sampai jam 12 siang aja. Dan di bawah jam 12 siang, jam 1 sampai sore gitu. Sudah mengurung diri. Mengurung diri dan mencari inspirasi lebih tepatnya. Ada yang ditulis atau ada yang sambil bengong sambil mikirin apa gitu kan ibaratnya. Jadi itu sih nggak harus dalam beberapa jam itu kita nggak ngelakuin apa-apa, tapi berusahalah melakukan apa-apa ketika dalam waktu senggang. Itu Mengisi waktu. Iya, kayak gitu. Itu hal yang positif. Apalagi itu pun menurut saya ya nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Waktu sia-sia itu adalah yang kamu buang-buang. Jadi kalau misalnya dikatakan aku selama 20 tahun ini sia-sia hidupku, gitu. Nggak ada, itu nggak ada istilah kayak gitu. Karena pengalaman adalah satu hal yang membuat kita belajar dari pengalaman. Diri kita sekarang adalah terbentuk dari masa lalu. Kayak gitu intinya. Tidak ada yang perlu disesalkan soal Enggak ada mantan kayak mau apa kayak memang anjing sih memang mantan. Cuman nggak perlu disesali juga mantan mah memang anjing memang. Cuman ya udahlah itu jadikan pembelajaran karena ada aku ingat satu kata-kata kalau mantan itu apa ya ibaratnya mantan itu adalah pembelajaran bagi kita untuk menemukan yang lebih baik. Nah itu iya. Berarti sekarang sudah versi terbaik dari versi terbaik, insya Allah versi terbaik, insya Allah. Ini juga sih, kalau misal kita bahas introvert, extrovert ini kan kita udah kita berdua ini angkatan Gen Z, bukan milenial. Iya. Kita ini Gen Z. Jadi lebih cenderung kena mental health-nya itu lebih ke introvert, bukan extrovert. Kalau kita nih misal Bang Pahit sendiri ekstrovert, nah mental health-nya tuh nggak gampang goyang, malah yang kayak introvert kayak saya, karena overthinkingnya terlalu banyak. Nah, sedangkan ekstrovert itu biasanya sih nggak terlalu banyak overthinking, makanya itu mental health-nya lebih sering kena yang introvert daripada ekstrovert. Gimana kalau misalnya dari seorang Bang Pahit, mental health itu gimana tanggapannya? Kalau mental health itu kalau dari pribadi saya yang mungkin dinilai orang ekstrovert, saya mah bodo amat. Selama itu menurut saya benar, tidak menyalahi aturan negara, tidak menyalahi aturan agama, tidak menyalahi adat istiadat, saya berani maju gitu. Tidak menyalahi adat istiadat, jauh banget ini. Ya kan karena sesuatu yang salah itu kadang orang bangga untuk melakukan. Nah itu yang itu menurut saya ya pokoknya
saya melakukan apa bahasa ilmiahnya itu bodoh. masa bodoh pokoknya. Bahasa ilmiah. Selama itu tidak menyalahi aturan agama, menyalahi aturan negara dan adat Nggak istiadat ganggu ya, kita juga. saya lakukan. Iya, makanya. Ya walaupun ada yang 45-nya ini tidak mengganggu orang lain. Tapi ini tidak saya masukkan karena saya sering mengganggu orang lain. Iya, kelihatan sih memang. Karena Guys, memang kalau misalnya jahil lah bahasanya tuh. sekelas sama Bang Fight mungkin gitu, jadi maklumin aja nggak apa-apa. Dia mau ngelakuin apa serah gitu. Sesukanya dia aja guys. Iya. Aman. Karena di kelas kita ini, jujur ini di perkuliahan di kelas kita sendiri ya, mungkin kita seumuran gitu. Iya. Yang dari cowoknya aja ada yang lebih tua, bahkan lahirnya tahun 95 Iya. gitu, beda 5 tahun dari kita. Kalau kita masih lahir tahun 2000-an. Dan kebanyakan kalau diambil secara umum di kelas kita ini memang sudah generasi milenial sih. Nah, semuanya rata-rata. Yang sudah bercanda gitu Bercanda, bahasanya. yang tai, itu Tai gitu. tai. Cuma kita khususnya saya pribadi saya menyesuaikan aja lah dengan Menyesuaikan. humornya mereka, walaupun kadang juga ya nggak masuk. Kemudian juga humor saya di mereka itu dianggap kayak entah itu jamet lah atau Jamet. dianggap ya karena memang beda humor kan. Bercandaan Iya, jorok gitu lah. bercandaan. Padahal nggak juga. Nggak juga. Normal-normal Tergantung aja. pemikiran orangnya aja langsung Iya, gitu. langsung dipatahin aja guys, diluruskan aja lagi. Itu sih. Kalau memang untuk di kelas sendiri, di kelas perkuliahan, khususnya untuk semester 5, untuk sekarang, ya mungkin aku coba membedakan yang di sini sama yang di UIN ya. Kalau Iya. di UIN sana itu tempatku sebelum berkuliah sekarang jauh sih, karena di sana yang pertama persaingannya lebih ketat. Yang kedua pergaulannya ya bersirkel-sirkel. Kalau di sini kan ibaratnya kita berkuliah satu circle aja, itu Iya. pun udah satu circle gede, gitu. Langsung. Iya, yang ketiga itu lebih santai dan juga apa ya ibaratnya kita tuh seperti bukan kayak keluarga sih, di bawahnya sedikit kayak keluarga lah, gitu lah. Hampir mau setara dengan keluarga, cuman nggak nyampe ke keluarga. Iya. Nah, jadi seperti keluarga karena ada yang tua, ada yang muda gitu. Iya Atau gitu, gimana? ada yang di respect Iya. seperti itu. Nah, jadi kan kalau misalnya ini, misal kita seumuran, ya udah kita respectnya tuh agak kurang karena kita kan seumuran. Iya. Karena ada yang lebih tua dan lebih muda, kita bisa ibaratnya menyetarakan lah. Menyetarakan. Respect ke yang lebih tua Iya. seperti apa, respect yang lebih muda Betul. seperti apa gitu. Karena di tempat kita berkuliah ini, walaupun dia sudah tua, kemudian semesternya itu lebih rendah, ya kita tetap harus menghormati di situ. iya. Walaupun dia hitungannya di kuliah ini junior kita lah, Iya. tapi kita ya karena umurnya lebih tua kita harus Ya, respect aja, di respect aja. Nggak harus kayak dalam artian kita senior nih gitu. Iya, enggak juga. Ya, biasa enggak lah. aja. Jadi kalau misalnya ditanya sama mungkin ada tingkat atau yang semester di bawah, ya nggak apa-apa, kami bakal ngerespon dengan sangat baik. Iya. Jangan seperti balik lagi dari awal, jangan malu bertanya, nggak apa-apa. Nggak bakal kita bantuin kalau kita bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, kita bakal ngarahin ke yang lebih ahli. Dan Kalau- juga satu nih, dari pribadi saya tuh, saya ngerasa orangnya tuh gengsi. Gengsi membantu. Apa Kalau aja orang nggak gengsi? mau minta bantu. Oh ya, betul. Kalau orang udah Masuk, minta masuk, bantu, masuk. saya nggak bantu. Ya enggak. Karena kita menawarkan sebuah kebisaan. Kalau orang itu nggak minta bantu, berarti orang tuh merasa bisa. Bisa. Gitu aja, menurut saya. Oh iya. Nah, saya agak gengsi sih masalah, bukan gengsi membantu ya, gengsi untuk menawarkan diri. Iya. Cuma kalau ada yang perlu diomongkan atau perlu sharing Minta lah, saran, iya, segala minta macam, saran ya, bagaimana? nggak apa-apa. Nggak apa. Membuka sangat lebar Siap. sekali pintu bertanya apa segala macam, karena kan ya yang pertama memang kita di atas tingkatnya semesterannya, tapi bukan berarti keilmuan kita itu di atas kalian juga. Iya, benar. Bukan berarti. Bisa jadi kalian keilmuannya di salah satu bidang yang kami berdua tidak pahami atau enggak menggeluti di bidang itu, kalian lebih paham gitu. Enggak semua bidang kita paham. Kalau misalnya kalian bertanya tentang kepanitiaan, mungkin kenapa kami lebih paham? Ini kembali ke podcast pertama podcast ya. yang pertama, kenapa kita lebih paham? Karena memang kita lebih duluan ngejalanin aja. Mungkin kalau misalnya kita di posisi seperti kalian juga yang masih semester 1, kita bakal bertanya juga ke semester di atas. Karena kita- itu hal yang paling pas sudah dilakukan. supaya dapat respect dari semester atas juga, menyambung silaturahmi juga kan. Iya. Yang pentingnya itu. Terus kalau apa ya ibaratnya,
Untuk dapatin respect itu sebenarnya kalian itu nggak harus apa ya, nggak harus cari banget respect orang. Intinya kalau misal kalian bisa ngerespect orang lain bakal ngerespect kalian balik. Se brutal apapun kalian, orang gila aja banyak yang respect guys, apalagi yang normal. Kayak gitulah ibaratnya. Jadi jangan mencari respect orang, jangan mencari validasi dari orang lain. Kalau memang kalian mempunyai kelas, kalau kalian mempunyai nilai untuk diri kalian sendiri, ya udah tunjukin nilai kalian ada di situ. Jangan nunggu orang memvalidasi atau kayak ibaratnya tuh apa ya ibaratnya pengakuan lah. Iya, jangan tunggu diakui orang lain. Jangan tunggu diakuin orang dulu. Pastikan nilai kalian lebih di atas daripada apa yang orang lain kira. Orang lain ngira kamu nilainya 80 aja. Jangan kayak gitu, jangan stuck di 80. Naikin terus levelnya, belajar terus juga, belajar penting. Karena ya life is learning forever. Belajar itu seumur hidup. Belajar selamanya. Gak ada orang semester berapa, umurnya berapa masih kuliah aja. Cari S1 kan. Gak harus ini sih, ibaratnya gak harus muda. Mumpung muda harus belajar terus ya, nggak harus. Ibaratnya itu bukan sebuah patokan. Iya, Muda harus belajar terus. patokan. Tua juga tetap belajar. Mau seberapapun, orang petani belajar, pembajak sawah belajar. Petani pembajak sawah sama. Iya, karena kalau mereka udah belajar kan gimana Iya, mereka makanya. bisa menanam. Minimal belajar dari pengalaman. Iya. Minimal, kayak gitu. Kayaknya sudah ajar. Mungkin Iya, kita sudah ajar, cukupkan Asar. dulu. Mungkin itu aja mungkin. Obrolan ini. Iya. Untuk penutup saya memotivasi kepada teman-teman semua, jangan apa ya, kalau jangan malu tuh kurang pas kayaknya. Jangan pelit dalam hal keilmuan, karena setahu saya satu hal yang kita bagikan tapi tidak berkurang itu adalah ilmu. Jadi jangan pelit dalam perihal keilmuan. Jadi kita harus membantu yang memang mereka tidak tahu, selama mereka memang minta mau tahu gitu. Kalau udah mau tahu ya sudah, berarti sudah tahu. Berarti sudah tahu. Iya. Ya udah itu aja gitu. Jadi prinsip saya selalu membagikan apa yang saya tahu, karena bukannya merendahkan, tapi Bukan merendahkan. kalau memang kalian tidak bertanya, berarti kami anggap tahu. Ya, mampu. Ya, kayak gitu aja sih. Gitu aja sudah. Itu aja guys, bagus sekali diskusi hari ini. See you.